Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi, yaitu saya Bapak Nana Felani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Putra Rimbulan, Kabupaten Lampung Tengah. Dan di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu beliau bernama Bapak Iwayan Pate. Bapak Iwayan Pate ini mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri, kemudian mengajar di kelas 8. Kelas 8 dan kelas 7 ya Pak ya? Selamat siang Bapak Iwayan Pate. Selamat siang Pak Nana. Gimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini kabar saya sangat baik sekali Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Pada kesempatan kali ini Pak, saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Karena nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak, atau yang dikenal yaitu proses supervisi kelas Pak ya. Kemudian tujuan dilakukan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Kemudian karena kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang lebih baik bagi murid-murid kita yang ada di kelas ya Pak ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Saya akan sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan tujuan pra-observasi ini. Itu yang pertama Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran ini? Baik Pak, jadi di sini di kelas 7 sesuai dengan modul ajar yang telah saya buat. Tujuan pembelajarannya pertama, siswa mampu memahami cara menjumlahkan pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, siswa mampu memahami cara mengurangkan bentuk aljabar. Jadi nanti untuk pertemuan besok itu rencananya ada 2 tujuan pembelajaran seperti itu. Berarti besok ada 2 tujuan pembelajaran ya Pak ya, yaitu tentang memahami aljabar untuk aljabar ya, aljabar. Kemudian Pak yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya, baik Pak. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai, pertama areanya area pengetahuan dan keterampilan Pak. Ya. Untuk area pengetahuan di sini saya menekankan kepada peserta didik nanti, di mana peserta didik itu dapat menentukan pengurangan maupun penjumlahan bentuk aljabar. Kemudian pada area keterampilan saya menekankan bagaimana peserta didik nanti itu dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan aljabar. Jadi pada area ini Bapak menggunakan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak ya. Sekali Pak ya. Kemudian yang ketiga Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya yang ada di dalam kelas. Baik Pak. Jadi untuk strategi pembelajaran, strategi yang akan saya lakukan di kelas itu strategi yang saya gunakan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Itu yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional, dan akan saya bagikan kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta keterampilan siswa.
Nah kemudian untuk model pembelajarannya, jadi model pembelajaran nanti saya menggunakan model pembelajaran program based learning atau berbasis masalah seperti itu. Nah kemudian untuk metode pembelajaran nanti ada metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan pembicaraan. Itu strategi, kemudian model pembelajaran dan metode pembelajaran nanti yang akan saya gunakan di kelas ini nanti. Jadi pengembangannya ada 3 ya Pak ya. Yang pertama adalah strategi pembelajaran, dan ada model pembelajaran, yang kedua ada metode pembelajaran. Ya, bagus sekali Pak ya. Kemudian yang keempat Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Ya, di sini untuk kaitan media pembelajaran nanti dalam kegiatan pembelajaran saya akan menggunakan media PowerPoint. Di situ nanti PowerPoint, berikut ada video pembelajaran serta menggunakan lembar kerja serta digital atau LKPD lah. Jadi seperti itu ya, ada LKPD, ada sangat bagus Pak ya. Kemudian yang terakhir Pak, kira-kira kegiatan Bapak untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut itu di hari apa dan kelas berapa serta jam berapa ya? Untuk kegiatan pembelajaran nanti saya lakukan di kelas 7D di hari Selasa nanti jam ke-4 dan ke-5. Oh, gitu Pak ya. Oke. Jadi nanti sekitar hari Rabu Pak ya, jam ke-6 dan ke-7 ya, itu saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas ketika Bapak dalam pembelajaran. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir Pak. Nah, percakapan terakhir itu nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini? Ya, dari hasil percakapan ini yang saya dapatkan yang jelas bagaimana nanti di kelas itu kegiatan apa yang sebenarnya akan saya lakukan, baik itu dari pengembangan media pembelajaran maupun tentang LKPD. Jadi kemudian berarti proses ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik ya Pak nanti Pak ya. Nah, baik Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah disediakan. Kita sudah berbincang-bincang dalam percakapan pra-observasi ini Pak. Berarti kita bertemu lagi nanti di percakapan pra-observasi Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Layan Pakta atas waktunya yang diberikan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya selamat siang anak-anak. Sebelum kegiatan KPM, kegiatan belajar mengajar kita laksanakan, seperti biasa, silakan berdoa dulu. Coba ketua kelasnya dipimpin berdoa. Kegiatan pembelajaran itu ya. Ya baik, sebelum kita langsung ke materinya, jadi Bapak ada breakingnya ya, breaking. Jadi misalkan kalau tepuk paginya 1 kali, ya, tepuk siangnya 2 kali, sorenya 3 kali, dan tepuk malamnya 4 kali. Jadi harus konsentrasi. Jadi harus konsentrasi, harus fokus. Nah, mulai tepuk pagi
tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Oke, jadi harus konsentrasi. Ya, ulangi lagi, konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi. Oke, jadi supaya belajar kita hari ini itu semangat ya. Oke, yang selanjutnya di sini misalkan ya, ada mungkin di SD dulu kalian pernah mendapatkan tentang penjumlahan. Misalkan 1 ditambah 2 sama dengan ada titik-titik ya, 1 tambah 2 titik-titik. Kemudian 5 dikurangi, misalkan 5 dikurangi 9 sama dengan titik-titik. Jadi kalau perhitungan biasa itu bisa langsung kita jawab 1 tambah 2 sama dengan 3, atau 5 dikurangi 9 sama dengan min 4. Tuh, kalau dengan perhitungan biasa itu yang namanya bentuk aritmatika. Tetapi kalau sekarang yang kita pelajari tentang bentuk aljabar, jadi bukan titik-titik lagi, jadi nanti ada simbol-simbolnya. Baik, sebelum ke materi pokok tentang aljabar, yaitu tentang mengenal bentuk aljabar, di sini Bapak akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini pertama adalah kalian peserta didik mampu memahami cara menjumlahkan bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, cara memahami pengurangan dari bentuk aljabar. Nah, selanjutnya di sini ya tayangkan sebuah video ya, silakan nanti kalian simak video yang nanti Bapak tayangkan, dan jika ada sesuatu yang memang itu penting dicatat ya. Nah, sebelum ke materi ya, ini sudah di bentuk kelompok nih ya. Ini bentuk kelompok apa namanya? Ini kelompok tadi visualkan, auditory atau kinestetik. Kinestetik. Yang ini kelompok visual. Sini kelompok auditory ya. Jadi auditory, visual dan kinestetik. Nah, silakan dari tayangan videonya kalian perhatikan. Nah, tadi di sini bentuk aljabar ya. Jadi bentuk aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan dan memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Jadi aljabar itu kata kuncinya simbol ya, simbol atau huruf. Misalkan pertama itu bentuk aritmatika. Kalau bentuk aritmatika contohnya 1 tambah 2 sama dengan titik-titik. Jadi di awal tadi saya jelaskan. Kemudian kalau bentuk aljabarnya 1 ditambah 2 sama dengan X. Jadi bukan lagi titik-titik, tetapi titik-titiknya diganti dengan X berupa huruf atau simbol. Yang kedua, 5 dikurangi titik-titik sama dengan minus 4. Nah, maka kalau dibuat dalam bentuk aljabar, 5 dikurangi Y sama dengan minus 4. Jadi Y-nya itu adalah simbol matematika. Nah, kemudian selanjutnya istilah-istilah pada bentuk aljabar ya. Istilah-istilah. Pertama ada suku.
Suku itu adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Kemudian yang kedua ada variabel. Variabel itu adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Kemudian yang ketiga ada koefisien. Koefisien itu adalah apa? Ya, jadi bilangan yang berada di depan variabel. Bilangan boleh, angka boleh ya. Jadi bilangan atau angka yang berada di depan variabel. Kemudian yang keempat ada konstanta. Dapat dibaca jawabnya konstanta itu apa? Ya, jadi konstanta itu adalah bilangan yang tidak memiliki variabel atau istilah lainnya berdiri sendiri. Jadi bilangan itu berdiri sendiri. Nah, di sini diberikan bentuk aljabar ya. Itu aljabarnya 9x pangkat 2 dikurangi 3xy ditambah 2y pangkat 2 dikurangi 4. Nah, misalkan tadi koefisien itu apa? Bilangan yang berada di depan variabel. Pertanyaan, pada suku pertama 9x kuadrat, koefisien dari x kuadratnya berapa? 9. Berapa? 9. Kemudian berapakah koefisien dari y pangkat 2? 3. Koefisien dari y pangkat 2? 2. Terus berapakah koefisien dari xy? Minus 3. Bisa dipahami ya? Tentang koefisien. Jadi koefisien tadi itu adalah bilangan yang depannya variabel. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, di situ ya apa bagikan LKPD tadi ya? LKPD silakan kalian kerjakan dengan anggota kelompoknya. Kerjakan dengan anggota kelompoknya. Di situ kan ada soal tentukan koefisien dari variabel A dan variabel B. Bentuk aljabar 2A ditambah 3B dikurangi 5. Ya silakan kalian diskusikan dengan anggotanya. Diskusikan dari kelompok kinestetik, kelompok visual, dan kelompok auditory ya. Nanti masing-masing kelompok ya itu maju depan untuk mempresentasikan. Oke, silakan. Waktunya ya 2 menit, berarti 2 menit diskusikan dulu. Ya baik, silakan untuk kelompok dari visual ya, yang untuk maju ke depan tentang menanggapi ya bagaimana caranya menentukan koefisien dari bentuk aljabar. Oke, silakan kelompoknya siap. Saya dari kelompok visual akan menyampaikan bagaimana tentang caranya menentukan koefisien dari bentuk aljabar. Silakan jika ada pertanyaan ditanyakan dari saya dari kelompok kinestetik bertanya tentukan koefisien dari variabel A dan variabel B untuk aljabar 2A plus 3B. Terima kasih sudah bertanya. Saya akan menjawab dari untuk Koefisien A sama dengan 2 dan koefisien B sama dengan 3. inilah prestasi saya. Presentasi saya. Terima kasih sudah menanyakan. Terima kasih. Nah, silakan duduk kembali. Ya baik, tadi sudah kelompoknya visual ya sudah mempresentasikan bagaimana cara menentukan koefisien dari bentuk aljabar. Kemudian tadi dari kelompoknya kinestetik bertanya dan dijawab kembali lagi dari kelompoknya visual. Nah kemudian dari sini ya dari presentasi tadi hal apa yang kalian dapatkan ya? Ya silakan. Saya lebih memahami rumusan tentang koefisien variabel aljabar. Ya lebih memahami tentang rumusan koefisien aljabar variabel. Oke.
Nah, sudah ya. Kemudian berikutnya dari apa yang tadi disampaikan di awal oleh Bapak sendiri, kemudian dari kelompok yang presentasikan, apa kesimpulan yang kita dapatkan? Saya Pak. Oke, Bilal, kesimpulannya apa? Koefisien adalah bilangan yang berbeda di depan variabel. Koefisien adalah apa? Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Bilangan yang berada di depan variabel. Jadi koefisien itu bilangan yang berada di depan variabel. Oke. Nah, jadi materi ini sudah jelas semua ya. Nah, koefisien itu apa, seperti apa? Jadi koefisien sekali lagi bilangan yang berada di depan variabel. Oke. Sampai di sini sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup, mungkin kegiatan hari ini tertutup ya, selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa kita terima dengan baik ya. Kalau tidak ada, nah kemudian untuk tugas di rumah ya, tugas di rumah silakan nanti kalian kerjakan di buku ya, di buku itu di halaman ya, di halaman 5 ya, di halaman 5 soal nomor 1 dan 3. Jelas ya? Kalau sudah jelas, kita tutup kegiatan menjadi hari ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Gurunya siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dengan saya, yaitu Bapak Nanang Felani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kutarundian, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan hari ini saya ditemani juga oleh teman saya, yaitu Bapak Iwayan Pate selaku guru yang sudah saya lakukan observasi, dan saya juga ditemani oleh Ibu Endang Istanti selaku pengajar praktek dalam kegiatan ini. Gimana kabarnya Bapak Pate? Kabarnya baik Pak. Alhamdulillah kabarnya baik ya Pak. Pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi atau supervisi kelas, dan akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Di sini untuk pertanyaan pertama Bapak Wayan Bate, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas dalam yang sudah berlangsung Pak? Terima kasih. Jadi seperti ini, mungkin karena belum terbiasa, jadi saya merasa terganggu. Nah, tapi alhamdulillah masih dapat berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Jadi walaupun merasa terganggu, tapi semuanya dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Kemudian bisa diceritakan kembali Pak, area yang Bapak kembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Oh ya baik Pak. Dalam area yang saya kembangkan di dalam kelas, yang pertama itu area pengetahuan Pak. Nah, pengetahuan di sini tentang siswa itu menentukan penjumlahan dan pengurangan bentuk pelajaran. Dan yang kedua, area yang kedua itu tentang keterampilan. Nah, yang keterampilan di sini saya kembangkan. Jadi bagaimana peserta didik itu dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Oh, ya Pak, bagus sekali ya Pak ya. Jadi area yang ingin dikembangkan di situ adalah area pengetahuan dan area keterampilan ya Pak ya. Kemudian Pak, selanjutnya
menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum, Pak? Sesuai dengan apa yang saya lakukan, jadi menurut saya sudah saya lakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan itu. Oh, jadi sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan ada kekurangan-kekurangan ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak apa sih kendala-kendala yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas tersebut, Pak? Ya, jadi kendala maupun kekurangan yang saya lakukan di kelas, di sini kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, Pak, adalah masih ada beberapa siswa itu yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya, siswa tersebut kurang aktif dan hanya mengandalkan temannya saja, Pak. Oh, jadi masih ada ya beberapa siswa yang tidak aktif di kelas dan hanya mengandalkan temannya ketika berdiskusi di dalam kelas itu ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Pak. Kira-kira hal itu bisa terjadi ya, Pak ya? Mengapa kok bisa kurang aktif? Kira-kira mengapa ya tidak mau terlibat juga dalam diskusi? Itu misalnya seperti apa itu, Pak? Baik, Pak. Nah, mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, Pak, dalam kelompoknya, dan saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Nah, misalnya saya akan membuat kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Yang gaya belajarnya yaitu ada visual, auditory, kemudian kinestetik. Sehingga anak merasa lebih nyaman. Nah, dan saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Contohnya dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Oh, baik. Jadi itu adalah rencana ke depan ya, Pak ya. Bapak akan menyesuaikan dengan gaya belajar dan kenyamanan mereka ya, Pak. Ya, karena siswa akan belajar menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya, Pak ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi jika dibandingkan dengan yang kemarin ya, Pak ya. Saya tunggu cerita-cerita Bapak nanti ya, Pak, setelah Bapak melakukan realisasi kegiatan tersebut. Nah, ini kira-kira Pak, ini kapan Bapak akan melakukan kegiatan dengan rencana Bapak rencana? Mungkin untuk waktunya, Pak, kira-kira antara 1 minggu sampai 2 minggu ke depan, Pak. Oh, jadi antara 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Ya, mudah-mudahan ya, Pak, segera dilakukan agar tahu perkembangan siswa selanjutnya dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bapak nanti dapat berjalan dengan sangat baik dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh siswa di kelas. Saya rasa demikian Pak ya. Terima kasih dan saya akhiri.